Kita mulai sekarang ya. Untuk teman-teman yang lain nanti biar bisa muncul saja gitu. Sudah siap ya? Kita belajar hari ini. Baik, saya mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas atau yang mewakili dapat memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk ketemu dan keluarga yang masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kemarin kita sudah menyinggung terkait dengan bagian bandingkan, kemudian menemukan unsur kebahasaan, dan juga kalian juga sudah mengerjakan tugas yang saya berikan terkait apa saja unsur kebahasaan yang ada di cerita novel yang berjudul Rumah Kaca. Sebelumnya sudah saya baca beberapa hasil yang kalian kerjakan, begitu saya baca secara random dari mulai awal ya, awal yang kemarin mengumpulkan, kemudian termasuk yang terakhir semalam juga sudah sempat saya baca beberapa yang isinya kurang lebihnya tidak terlalu berbeda dengan yang lain ya, artinya untuk kaitannya unsur kebahasaan sudah dapat dipahami, jadi untuk nanti mengerjakan bisa maksimal begitu. Nah, untuk agenda hari ini kita akan membahas terkait makna kias, kemudian ada nilai-nilai dan juga kaitannya teks definisi, dan di akhir nanti kita akan mencoba menyusun kerangka yang sekaligus akan menjadi tugas akhir pada materi ini. Jadi tolong nanti kerjasamanya untuk menyimak begitu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan maksimal begitu. Nah, kemudian untuk kalian ya tidak lupa saya berikan apresiasi bagi kalian yang setiap hari sudah menjaga kesehatan ya, mematuhi protokol kesehatan, anjuran pemerintah ya, selalu memakai masker ketika berada di luar, kemudian selalu mencuci tangan setelah melakukan kegiatan. Kemudian satu lagi yang penting yaitu niat ya, niatkan dalam hati kalian untuk belajar pada pagi hari ini, yang siang ini, untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Pada materi yang pertama terkait dengan makna kias, kemudian ada nilai-nilai, teks definisi, dan juga membuat kerangka gitu. Saya akan men-share PPT materi pada pagi hari ini. Sudah terlihat ya materinya ya? Terlihat, Pak. Ya, ini pembelajaran kita pada materi ini ya, sebab yang terakhir di pembelajaran kaitannya teks sejarah dan juga novel sejarah.
Ini kaitannya dengan makna kias, kemudian nilai-nilai eksponasi dan membuat keterangan. Pertama adalah makna kias yang jelas. Di sini merupakan makna yang mengandung pengandaian, ya, atau pengibaratan, memiliki arti yang tidak sebenarnya. Jadi maknanya tidak sebenarnya yang ada. Nah, contoh maknanya mungkin sudah kalian lihat, ya. Sudah kalian pernah tahu begitu dalam pembelajaran sebelumnya, entah itu menemukan unsur-unsur yang ada di cerpen, gitu. Jadi sudah tidak asing begitu. Bisa dilihat di PPT-nya oleh saya. Di situ ada contoh makna kias, ya. Ringan tangan yang berarti kita memukul, kemudian gulung tikar yang berarti bangkrut, kemudian meja hijau yang berarti pengadilan. Itu contoh makna kias. Kemudian contoh kalimatnya bisa kalian lihat di PPT-nya. Itu PPT-nya sudah jelas seperti itu atau perlu saya menjelaskan lagi? Kira-kira sudah cukup atau perlu saya jelaskan lagi? Perbesar, Pak. Baik, sudah atau besar lagi? Itu untuk contoh kalimatnya, dia sungguh murka bahkan sudah main tangan dengan anak-anak itu. Jadi ada contoh makna kias yang ada pada kalimat tersebut. Kemudian kalimat kedua, betapa merana si besar itu, sekarang dia belum nikah, ya. Jadi ada contoh makna kias dalamnya. Begitu juga di kalimat yang ketiga, akhirnya dendam terbalaskan, mereka diseret ke meja hijau. Itu untuk kaitannya makna kias. Kemudian kan bisa buka contoh, ya, di halaman 64. Ya, di situ ada contoh latihan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian nilai. Untuk kaitannya makna mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke bagian nilai-nilai. Barangkali ada yang tanyakan. Ada yang ingin ditanyakan seputar kaitannya dengan makna kias dalam teks novel sejarah? Tidak, Pak. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian nilai-nilai, ya. Untuk nilai-nilai sendiri kita bagi dalam 5 jenis. Di sini ada nilai budaya, kemudian moral, agama, kemudian sosial, dan juga nilai estetis gitu. Nah, ini berikut penjelasan dan juga contoh. Contohnya pun saya ambil dari novel sejarah tadi, Pangeran Diponegoro. Ya. Jadi kaitan dengan novel budaya, di sini nilai-nilai budaya itu memiliki arti yang berkaitan atau yang isinya itu kehidupan masyarakat, kemudian kaitan dengan kebudayaan, kaitan dengan peradaban di masyarakat. Itu nilai-nilai budaya secara besar. Jadi yang ada hubungannya dengan masyarakat, kemudian peradaban, kemudian dari segi kebudayaan. Tuh. Nah, ini contohnya saya ambil di bagian novel Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Maaf Tuan Van Rich, ini perlu Tuan ketahui wayang dan tembang berasal dari leluhur di Buddha Jawa. Sekarang setelah Islam menjadi agama Jawa, leluhur wayang dan tembang itu tetap berlanjut sebagai kebudayaan bangsa. Apakah Tuan tidak melihat itu sebagai kekuatan? Jadi yang dimaksud dalam hal ini adalah bentuk kebudayaan yang masyarakat, ya, bentuk kebudayaan dan juga masyarakat, bisa juga kehidupan masyarakat saat itu bisa dijadikan sebagai nilai-nilai budaya yang ada di contoh teks novel Pangeran Diponegoro itu. Jadi yang ada kaitannya dengan masyarakat, pokoknya budaya itu ada kaitannya dengan masyarakat, kemudian kaitannya dengan kebudayaan, kaitannya dengan peradaban, ya, nilai masyarakat, pokoknya seperti itu kurang lebihnya.
Kemudian dari sisi lain, nilai yang lain, di sini ada nilai moral atau etika. Di sini jelas ya, intinya memberikan adanya ajaran di situ, kemudian nasihat ya, akhlak atau perilaku, budi pekerti gitu. Dan di contohnya Sugeng kata Danurejo juga menundukkan kepala dengan badan bengkok seperti udang rebus. John William bergerak menyamping membuka tangan kanannya, memberi isyarat kepada Danurejo untuk masuk dan duduk. Agaknya untuk penampilan yang berhubungan dengan bahasa Belanda, Bedshabit itu tadi yang kurang lebih bermana tata krama santun sesuai peradaban. Jadi ini kaitannya dengan etika ya, atau apa ya, perilaku bisa dikatakan seperti itu. Kalau dicontoh penggalan novelnya, penggunaan perilaku di sini jelas dan Rojo menundukkan kepala sebagai bentuk menghormati begitu, karena memang apa khas Jawa ya seperti itu ya. Jadi bentuk penghormatannya dengan menundukkan kepala begitu. Itu kaitannya dengan nilai etika ya. Jadi bentuk nasihat isinya bisa berupa nilai berupa nasihat, kemudian berkaitan dengan ajaran apa saja yang diberikan, kemudian adanya akhlak atau perilakunya, dan juga budi pekerti gitu. Jadi kaitannya dengan etika atau moral perilaku seperti itu. Kemudian selanjutnya ada nilai agama ya, jelas kaitannya dengan kehidupan seluk-beluk agama ya. Kalau dalam contoh teks novelnya, John William adalah seorang oportunis bedegong asalnya dari Belanda Tenggara, lahir di Haarlem, daerah Limburg yang seluruh penduduknya Katolik. Tapi Masya Allah, demi mencari muka pada pemegang kekuasaan di Hindia Belanda, sesuai dengan agama yang dianut oleh warga kerajaan Belanda yang berasal sana yang Protestan. Jadi nilai-nilai yang berhubungan dengan agama. Jadi dalam cerita yang tidak semua ada nilai yang terkandung, namun untuk kaitannya agama secara jelas dan tidak terlalu menyulitkan untuk kaitannya mencari nanti, karena yang terpenting di sini ada hubungannya agama ya, kaitannya dengan kehidupan agama itu untuk nilai-nilai agama, bagian agama. Kemudian dalam nilai sosial di sini kaitannya tata pergaulan masyarakat, sisi sosial masyarakat, sosialisme masyarakat ya. Kalau untuk contohnya bisa dilihat di PPT, ini barangkali kurang besar kan, saya zoom lagi. Tapi seandainya terjadi persatuan yang menggumpal antara rakyat Yogyakarta dan rakyat Surakarta, bagaimanapun lah itu bisa menjadi kekuatan yang tidak terduga. Bukankah persatuan itu sudah mulai terjadi? Ya, itu untuk Sultan di Yogyakarta dan Susuhunan di Surakarta. Tapi bagaimana kalau rakyat yang sudah diresapi kekuatan wayang dan sundang, lambat atau cepat toh akan gejolak yang berlanjut menjadi perang. Jadi ini sisi sosial masyarakat yang saat itu ya, jika memang mereka sudah muak ya, kalau memang dalam di Belanda kan memang Belanda sendiri bisa jadi menjadi kekuatan ya. Jadi sisi sosial masyarakatnya itu ada gitu. Jadi kaitannya dengan tata pergaulan di masyarakat ya, sosial bisa berupa kerjasama gitu. Jadi bukan individualis tapi sosialis, sosial yang ada di masyarakat ya. Itu untuk kaitannya dengan nilai sosial dan juga nilai agama. Jadi untuk membedakan tidak terlalu susah ya, karena memang perbedaannya cukup mencolok beda. Jadi untuk nanti mengerjakan bentuk soal yang semacam ini tidak terlalu kesulitan, karena bentuk nilai-nilainya jelas ya. Kemudian untuk nilai estetik ya, di sini kaitannya dengan keindahan ya. Jadi ini konsepnya adalah dari pengarang
pengarang biasanya memberikan konsep penceritaan itu dalam bentuk estetikanya. Jadi penyajian yang digunakan pengarang ketika membuat sebuah cerita. Jadi bentuk-bentuk estetika kurang lebih seperti ini. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar bahkan sampai pada usuk diraup dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Tiang saka diukir indah, indah warna-warni, kakinya bersalah dari bahan batu merah penuh bahasan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesarat dan cempaka. Lingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Jadi bentuk penyajian yang menunjukkan keindahan. Ya, di situ ada betapa megahnya dan indahnya bangunan itu bentuk nilai estetika. Ya. Kemudian pilar-pilar kayunya atau semua bagiannya dari tiang saka yang diraup dari kayu jati pilihan. Itu juga bentuk keindahan. Ya. Kemudian ada lagi tiang saka diukir warna-warni, kakinya bersalah dari bahan batu merah. Kemudian pahatannya diambil dari tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Kemudian pada halaman istana utama diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesarat dan cempaka. Jadi bentuk estetika keindahan penceritaan itu masuk dalam nilai-nilai estetika. Ya, itu kurang lebihnya dari tadi mulai pada nilai budaya yang berhubungan dengan kebudayaan masyarakat, kemudian nilai moral atau etika berkaitan dengan tata perilaku, ya, budi pekerti, kemudian nilai agama yang jelas berkaitan dengan agama yang di dalamnya begitu. Kemudian dari sisi sosial, nilai sosial yaitu sosial masyarakat, ya, bentuk kerjasama di masyarakat lah. Jadi bukan sebuah individualis tapi sosialis kan gitu. Kemudian dari sisi estetika di sini adalah bentuk penyajian cerita, ya, yang menunjukkan di situ bentuk keindahan. Keindahan bisa berupa bangunan, bisa berupa mungkin dari segi tokoh-tokohnya yang mungkin dijelaskan dalam sisi misal di sini tokohnya memperagakan bentuk pakaian begitu, pakaian seperti apa pada zaman dulu, itu bentuk keindahan yang ada pada setiap cerita novel sejarah itu, ya. Itu untuk kaitannya dengan nilai-nilai, ya. Berikut contohnya sudah dari buku, bisa kalian lihat juga untuk menggalanya. Nanti akan saya kirim filenya untuk sebagai bahan belajar juga. Jadi bentuk-bentuk nilai ini saya ambil dari buku untuk bahan belajar agar bisa menjadi patokan kalian nanti untuk pembelajaran di akhir nanti dan juga kaitannya ulangan harian. Jadi biar ada pandangan, walaupun nanti mungkin saya mengambil contohnya dari luar, ya. Namun kalau kita paham nilai-nilainya tentu tidak akan menyulitkan ketika belajar. Itu kurang lebihnya. Itu untuk kaitannya dengan nilai. Bisa ditanyakan barangkali ada yang mungkin belum jelas atau perlu saya ulangi bagian nilai mana, silakan dari kalian. Perbedaan nilai moral sama nilai sosial itu apa kan sama? Bagaimana bisa diulangi lagi? Perbedaan nilai moral sama sosial. Baik. Nilai moral ini berkaitan dengan perilaku. Ya. Kalau sosial itu berkaitan dengan rasa sosial kita antar masyarakat. Jadi lebih kepada saling apa ya? Tolong menolong gitu. Jadi rasa saling membantu di masyarakat itu sosial kita di masyarakat. Jadi di masyarakat kita itu tidak, sebagai manusia kan tidak hidup sendiri, kita tetap bergantung pada orang lain. Artinya kita harus memiliki rasa sosial, jadi rasa saling membantu, rasa saling gotong royong. Kemudian kaitannya moral etika itu pada diri sendiri. Jadi bentuk nasihat di sini atau kaitannya dengan perilaku.
Jadi perilaku bisa dari diri sendiri kita. Kalau dari teks contoh teksnya ini kan apa? Bentar. Ini kan kaitannya si Danurejo ini kan menunjukkan kepala, artinya perilaku yang menunjukkan dia ini menghormati. Perilaku sebagai dirinya sendiri di sini untuk orang lain dia menghormati. Kemudian kalau dari sisi sosialnya di sini itu di sini disebutkan ada seandainya terjadi persatuan yang menggumpal antara rakyat Yogyakarta dan rakyat Surakarta. Artinya kalau kita kaitkan dengan cerita, ini kan ceritanya tentang merebut wilayah dari Belanda. Nah, si Danurejo ini berkata bila rakyat Yogyakarta dan juga Surakarta ini bersatu, apakah hal itu bisa menjadi kekuatan yang tidak terduga? Artinya rasa sosial dari masyarakat kedua wilayah itu untuk membuat Belanda itu takut gitu. Jadi kalau kaitannya dengan etika dari diri sendiri, bentuk perilaku kita sendiri tadi seperti yang dicerita, si Danurejo ini menunjukkan kepala sebagai bentuk penghormatan yang menghormati Raja Willem ini. Sedangkan untuk nilai sosial itu lebih kepada hubungan antara satu dengan yang lain. Kalau di sini adalah antara rakyat Yogyakarta dan juga rakyat Surakarta, begitu. Kira-kira tidak jelas atau masih bingung? Kira-kira? Berarti kalau tolong menolong itu maksudnya nilai sosial bukan nilai moral. Bisa diulangi lagi? Kurang terdengar. Berarti kalau tolong menolong itu maksudnya nilai sosial, berarti bukan nilai moral. Kalau tolong menolong. Kalau tolong menolong kaitannya apa tadi? Dia berarti maksudnya kan ke nilai sosial, bukan nilai moral gitu. Soalnya dia punya etika untuk membantu orang lain. Iya, jadi untuk kaitannya dengan tadi sosial kan antara satu dengan yang lain. Jadi ada hubungan satu orang dengan yang lain gitulah, antara individu satu dengan individu yang lain, dari sosialnya. Kemudian kalau dari moral etika ya dari yang penting di sini dari sisi perilaku atau akhlaknya. Ya, kalau dari contoh teks berupa perilaku, tapi ada contoh lain yang mungkin berupa sisi nasihat juga bisa, bergantung pada setiap contoh teks biasanya ya. Kalau di sini kan kaitannya dengan akhlak atau perilaku. Jadi kalau bentuk nasihat mungkin bentuk ceritanya mungkin dalam sisi nasihat ya. Kemudian kalau mungkin dari sosial mungkin bisa berupa bentuk yang lain mungkin contohnya. Jadi tidak semua nilai sosial di sini dapat kita jadikan satu. Ya, kita di sini ambil satu contoh yang bagian mungkin akhlak, ya, perilaku si tokoh itu. Jadi walaupun nanti sisi nilai moral etika ini banyak, bisa berkaitan dengan nasihat atau bisa memberikan pengajaran begitu, itu bisa. Tapi di sini kita kaitannya dengan perilaku seperti kita contohkan pada novel sejarah yang ada di buku paket begitu. Saya kira begitu Elizabeth ya. Yeah. Mungkin yang lain barangkali ada yang tanyakan, jika tidak bisa saya lanjutkan kaitannya dengan hubungan antara sejarah dengan eksplanasi ya. Jika tidak ada bisa kita lanjutkan ya. Iya. Baik, ini kaitannya dengan eksplanasi dan juga novel sejarah yang nantinya ya pada akhir sesi materi ini kita akan
berlatih membuat contoh teks sejarah gitu. Kalau kita kaitkan hubungan keduanya, ya sebelum itu kita tahu dulu maksud dari kedua teks. Kalau teks Evanasi itu teks yang berisi suatu keadaan atau peristiwa, ya adanya peristiwa pokoknya di sini secara pentingnya itu ada peristiwanya, yang peristiwa itu macam-macam ya, peristiwa macam-macam, bisa berupa alam, sosial, budaya dan lain sebagainya, yang intinya nanti adanya hubungan sebab dan akibat. Itu untuk kaitan eksplanasi. Kalau teks sejarah atau novel sejarah di sini kan menceritakan kejadian tertentu, jadi ada kejadiannya. Itu kalau sejarah. Nah, karena di sini konteks kita adalah hubungan keduanya, di sini bisa dilihat PPT menceritakan suatu keadaan tertentu, ya adanya keadaan tertentu yang disebabkan oleh keadaan sebelumnya. Jadi lebih kepada sebuah cerita yang menceritakan suatu keadaan yang sebelumnya tentu ada sebabnya, sebab dari keadaan sebelumnya. Jadi ini nanti sebagai konsep kita dalam buat kerangka begitu, kerangka novel sejarah yang nanti pada akhir pertemuan kita akan membuat sebagai tugas akhir. Nanti kita akan mencoba memahami contoh, kemudian setelah itu kita membuat begitu. Jadi kaitan dengan eksplanasi dengan novel sejarah ini hubungannya adalah sama-sama ada kejadiannya, ya menceritakan sebuah kejadian, menceritakan sebuah peristiwa pada sebelumnya. Jadi kita menceritakan kejadian yang lalu gitu, yang tentu disebabkan adanya masalah kan gitu. Jadi kalau di teks eksplanasi tadi kaitannya keadaan atau peristiwa macam-macam, jadi itu ada alam ilmu, pengetahuan sosial budaya yang memiliki hubungan sebab dan akibat, ya. Sebab peristiwa itu apa? Misalkan di sini banjir, ya. Sebabnya apa banjir itu? Itu peristiwa alam. Kemudian akibatnya apa? Itu kalau di teks eksplanasi. Konteks sejarah di sini kan menceritakan kejadian, adanya peristiwa. Nah, kalau untuk keduanya itu sama-sama menceritakan bentuk peristiwa atau keadaan sebelumnya, ya. Itu untuk hubungan kedua teks, ya. Jadi kita tidak akan berlatih banyak di bagian ini karena nanti kita akan langsung ke bagian kerangka. Ini kaitannya dengan buat kerangka. Kita akan belajar sedikit di sini sebelum nanti menyelesaikan tugas akhir berupa membuat contoh begitu. Nah, kira-kira itu ya, bisa dipahami ya. Nah, tugasnya nanti bisa kalian ketik saja di Microsoft Word ya. Kemudian dikumpulkan secara kolektif jadi satu saja, satu file, ya, melalui ketua kelas masing-masing. Jadi biar nanti tidak ada yang tertinggal saat saya mengetik satu. Nah, nanti saat mengumpulkan nanti misal dalam bentuk folder, silakan nanti ketua kelas atau yang mewakili mungkin mengubah foldernya ke dalam bentuk RAR atau RAR. Bisa ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau mungkin folder dikirim email mungkin bisa, atau mungkin bisa dikirim dalam format foldernya pakai format RAR. Jadi biar bisa langsung keluar semua kumpulan tugas kalian. Kemudian untuk pengumpulannya kita sepakati sekarang saja, mau dikumpulkan kapan dari kalian kira-kira. Ini usul sementara ya. Gimana? Ya, bagaimana? Minggu depan. Minggu depan berarti hari itu, hari apa? Selasa. Minggu depan saya merencanakan untuk ulangan. Apakah kalian tidak ingin belajar dulu?
Jadi mungkin bisa sebelum, Bener. jadi mungkin ya baik. Jadi mungkin sebelum hari Selasa atau misalnya Minggu. Jadi nanti tidak bersama-sama pengumpulannya ya. Jadi misal untuk kelas kalian nanti hari Minggu misalnya, kemudian kelas lain nanti hari apa gitu. Jadi nggak bersama-sama harinya. Tapi kalau memang kalian sudah siap hari Minggu semua dikumpulkan ya, untuk hari berikutnya kan untuk persiapan kalian belajar nanti saat ulangan kan begitu. Bagaimana? Kira-kira mau hari apa? Senin. Minggu depan hari Sabtu. Minggu depan hari Sabtu. Kalau bisa sebelum itu ya ulangan. Hari kalian pas ulangan itu ya sebelum hari itu. Misalnya hari 1 Senin jam sebelum ulangan ya. Akhir. 1 jam sebelum ulangan, tapi kalian mengerjakannya sebelum itu ya, diusahakan jauh-jauh hari ya. Jadi ada persiapan untuk belajar gitu. Bagaimana? Ulangannya dari awal sampai eksplanasi nih Pak. Bagaimana? Ulangannya dari teks sejarah yang awal sampai yang eksplanasi yang ini. Iya. Jadi ini, dan kalian tenang aja untuk kaitannya belajar. Saya menggunakan buku paket ini dan juga di PPT. Jadi toh kalaupun nanti ada bentuk soal contohnya ya, misalkan contoh soalnya mungkin saya hanya mengambil cerita dari buku lain, tapi intinya sama di sini. Jadi pokok materinya ada di sini semua. Entah nanti saya mengambil cerita dari sini ataupun dari luar sana, itu hanya bentuk cerita saja. Tapi kalau soalnya tetap yang ada kaitannya dengan buku paket, jadi nggak melenceng jauh begitu. Di PPT juga saya mengambil di situ juga. Itu kira-kira. Kalian tidak perlu menghafalkan semua cerita yang ada di sini, tidak perlu. Cukup kalian bisa pahami misalnya kaitannya dengan struktur ya. Struktur kan kalian sudah tahu urutannya, bentuk penceritaan dari mulai pengenalan, muncul peristiwa hingga peristiwa, puncak peristiwa, resolusi dan kode. Kan sudah tahu. Otomatis dalam setiap teks yang kalian baca, kalian sudah punya pandangan ini bagian mana. Kan sudah ada pandangan di situ. Kemudian untuk mencari nilai-nilai pun saya kira nggak terlalu kesulitan, apalagi kalau mencari tentang agama, sosial, kemudian budaya. Jadi nggak semuanya saya tampilkan, paling nanti hanya sekitar 3 atau 4 paragraf yang di dalamnya mencari nilai kan gitu. Dan itu pun juga saya rasa tidak terlalu susah dan tidak perlu dihafal setiap cerita, entah kalian menghafal cerita di Ponorogo, menghafal cerita Mangir, Rumah Kaca, tidak. Yang penting kalian tahu setiap subbab materi itu bahasnya apa. Kalau membandingkan misalnya, ya jelas bandingan kedua teks, nanti yang dicari apa kan otomatis kalian sudah tahu. Karena kan kalian tahu perbedaannya kedua teks kan. Jadi untuk membandingkan kan tidak terlalu susah, kan begitu. Walaupun nanti bentuk ceritanya beda, tapi kalau materinya kalian pegang, ya saya rasa untuk mengerjakan bisa kan gitu. Nah, rencana saya sebelum pengumpulan itu kan supaya kalian punya waktu untuk belajar. Lagian untuk mengerjakan ini kan saya rasa tidak perlu waktu lama. Ya walaupun bisa dicicil, mungkin hari ini bisa 2 atau 3 paragraf dulu, besok bisa 2 lagi ya gitu kan. Jadi mungkin Jumat Sabtu bisa terselesaikan lah. Bagus seperti itu. Tapi kalau kalian menginginkan dikumpulkan sebelum ulangan harian ya bisa, tapi yang terpenting ini tidak memberatkan kalian ya, karena kalian punya tanggung jawab untuk belajar juga. Kalau ini tidak memberatkan ya boleh kan begitu. Bagaimana, sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi mana gimana ya? Bagaimana? Buat pengumpulan teks. Ya itu kesepakatan kalian.
Yang terpenting di sini kan tidak memberatkan kalian selama belajar di rumah, karena kan kalian tidak hanya belajar pada materi pelajaran ini. Jadi harapan saya ya tugasnya sudah selesai, belajarnya sudah sewaktu begitu kira-kira. Maksudnya pengumpulannya itu kayak gimana Pak? Yang itu kan dijadikan satu file dalam sebuah folder kan. Kalau bisa dikirim lewat email, dikirim saja lewat email. Email saya nanti akan saya kirim begitu. Tapi kalau melalui folder biasa tidak bisa, foldernya nanti diubah ke dalam format RAR. Kalau kesulitan nanti akan saya bantu cara mengubahnya begitu kira-kira. Berarti satu kelas gitu Pak? Iya, jadi nanti mengirimnya boleh ke ketua kelas atau yang mungkin mewakili boleh. Jadi diusahakan untuk terkumpul semua ya. Terkumpul semua kan dijadikan satu folder. Jadi folder itu nanti lebih baik diubah ke format RAR. Di laptop ada. Jadi kalau tadi kesulitan nanti bisa tanyakan ya. Gitu lebih lanjut. Makasih Pak. Bisa dipahami ya. Kalau belum nanti tanyakan lagi boleh. Ya. Baik. Ada pertanyaan lain terkait tugas ataupun yang lain di materi ini? Ada Pak. Jadi Sudah? pribadinya itu boleh apa aja kan Pak? Bagaimana? Boleh apa aja maksudnya pengalaman pribadinya. Iya, bentuk pengalaman pribadi kan banyak dari kalian. Jadi kan satu dengan yang lain kan mungkin ada yang sama kan 2-3 orang. Ya kalau diusahakan bisa beda kan gitu. Banyak. Secara peristiwa kalian kan banyak yang sudah kalian alami entah 3 tahun atau 5 tahun yang lalu kan pasti banyak. Entah itu 3 atau 2 peristiwa itu kan pasti ada, dan silakan bisa milih salah satu bentuk peristiwanya apa. Gitu. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi syaratnya kita bikin cerpen gitu Pak. Bagaimana? Kayak bikin cerpen. Iya, dinarasikan, dideskripsikan gitu untuk pengalaman kalian. Yang penting kan itu ada unsur sejarahnya ya, orientasinya tadi. Kemudian ada unsur kaitannya dengan masalah kan juga pasti ada. Kemudian yang namanya punya masalah pasti ada, walaupun tidak dijelaskan secara jelas gitu ya. Kayak maksudnya kayak hanya apa? Misalkan dalam satu paragraf itu ada penunjukan itu kalau itu punya masalah. Jadi nggak dijelaskan punya masalah itu langsung gitu loh. Jadi ya itu kemas semenarik kalian. Yang penting itu masuk dalam punya masalah. Yang penting itu masuk dalam penyelesaian. Kemudian itu masuk dalam penutup ending cerita pengalaman pribadi kalian seperti apa itu saja. Itu ya. Berarti pakai dialog. Bagaimana? Pakai dialog. Atau tidak Boleh usah? kalau itu memang pengalaman kalian, tidak hanya kalian saja, misalnya itu ada bentuk kejadian orang lain misalkan hanya sebagai tambahan begitu, entah di peristiwa kalian ada orang lain ya boleh disebutkan dalam bentuk dialog, boleh juga dalam bentuk narasi kalian saja. Misalkan si A melakukan apa, atau kalau memang si A di situ ada dialognya ya boleh dikasih dialog si A dengan kalian ada percakapan apa gitu. Baik Pak, terima kasih. Untuk strukturnya itu dipelajari, kaitannya dengan membandingkan ya perbedaannya apa saja, dan itu secara garis besar, tidak harus sama persis yang ada di buku. Itu menurut kalian saja ya. Kemudian kaitannya nilai-nilai pun juga itu di buku juga sudah ada, dan barangkali nanti di sela-sela pembelajaran kalian, di sela-sela waktu kalian perlu atau mungkin ada yang ditanyakan, boleh disilakan, tapi di luar pembelajaran ya boleh. Bagi yang benar-benar kurang jelas lagi di bagian mana
Itu ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Kita akan berjumpa pada pertemuan minggu depan dengan ulangan harian. Semoga apa yang kita capai dengan modal niat kita hasilnya akan maksimal, gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Dan semoga kita dalam keadaan sehat, ya, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dalam menjalani segala aktivitas kita sehari-hari, dalam menjalani aktivitas daring kita setiap hari. Semoga kita selalu diberikan kekuatan tentunya. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Semangat untuk kalian belajarnya.